Makanya umroh itu semakin sering nggak apa-apa kalau ada rezeki, ya. Karena umroh itu menghapus dosa di antara kedua umroh. Tuh, kalau haji cukuplah sekali, ya. Tapi umroh silakan berkali-kali kalau ada rezeki. Nah, ini. Jadi orang yang mendapat surga itu pertama adalah orang yang awab, kembali. Kemudian yang berikutnya hafid, orang yang menjaga. Apa yang dijaga? Yaitu menjaga, memelihara janji-janji dia. Ya, kalau berjanji tidak dia batalkan secara sepihak, tidak dia langgar janjinya. Termasuk di situ menjaga syariat-syariat Allah. Ya, apa yang diperintah Allah dia kerjakan, apa yang dilarang dia jauhi. Itu ahli surga, itu orang yang menjaga syariat Allah itu ahli surga. Tapi anehnya bin ajaib, ada orang Islam ngaku Islam, anti syariat Islam, bahkan membenci syariat Islam, memusuhi syariat Islam. Ini Islam apa yang begini ini? Ya Allah, padahal Allah suruh menjaga, ini malah dia membenci. Contoh ya, misalnya syariat memakai jilbab. Jilbab aja dulu, jangan dulu bicara cadar, baru jilbab aja udah dia benci, ya. Membenci jilbab, membenci orang yang ke masjid dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian dirahmati Allah, ya. Jadi yang masuk surga itu pertama adalah orang bertakwa. Jelas ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya yang pertama adalah awab, dia selalu kembali melakukan kesalahan, dia kembali lagi. Ya, ibaratnya seperti main karambol, bola dilempar, dia salah, kembali lagi dia. Yang kedua awab, yang kedua hafid, menjaga. Nah, kemudian yang ketiga, man khasyiyar rahmana bil ghaibi, orang yang khasyiyah di sini orang yang takut kepada Allah, ya. Ar-Rahman itu nama sifat Allah. Bil ghaibi, ya, sekalipun Allah itu gaib, tidak kelihatan di hadapan dia. Tuh. Sekalipun Allah tidak tampak di hadapan dia, tapi dia takut kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini orang-orang muttaqin tuh begitu. Jadi nggak hanya di depan orang ramai aja dia soalim, giliran sendiri di tempat yang terasing nggak ada yang kenal dia berbuat jahat. Ya, ada begitu di hadapan teman-temannya soalim dia. Ya. Tapi ketika dia di luar negeri misalnya, nggak ada orang yang kenal sama dia, ya, nah, bebas dia mau ngapain aja bebas. Tidak begitu orang bertakwa, tetap takut kepada Allah walaupun Allah tidak tampak, ya, walaupun dia dalam keadaan ketersendiriannya. Dan justru orang yang bertakwa itu di saat dia menyendiri, banyak dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil dia berdoa dan berlinang air matanya. Itu orang bertakwa. Nabi menyebutkan wa razulun zakarallahu ta'ala fafadat ainahu, seseorang yang mengingat Allah, dia ingat pada Allah, ya, kemudian dia berlinang air matanya. Berlinang kenapa? Satu, dia ingat dosa-dosa dia di masa lalu, banyak dosa, banyak salah, ya. Sering dulu nggak puasa Ramadan, sering meninggalkan sholat 5 waktu dulu, ya, banyak dosa. Kalau perempuan mungkin sering buka auratnya bebas, nggak ada peduli apa, banyak dosa yang pernah dia lakukan. Maka menangis dia.
Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau haji atau umroh ya, bertemu dengan Ka'bah, terharu kita, menangis, bisa menangis kita. Apalagi bisa berdoa di multazam ya. Multazam itu antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Menangis. Di situ magnetnya kuat. Ya, pertama magnetnya kuat. Yang kedua suasananya yang kuat, mendukung dia untuk menangis. Ya Allah, saya di situ terharu, sudah saya lihat orang nangis. Lihat orang Jepang lagi saya lihat. Ya Allah, ini orang Jepang, menempel dia di dinding Ka'bah sambil menangis dia. Kita terharu juga. Afadat ainahu, kita pun turut ya meneteskan air mata kita. Nah, ini banyak orang yang nggak pernah nangis itu orang yang hatinya kaku, ya, nggak pernah nangis dia. Tuh. Nah, dan kita lihat ibadah puasa kita, walaupun kita misalnya di tempat sepi ya, kalau mau kita curang saat kita berwudu ya, berkumur, benar-benar haus. Kalau mau curang kita gelak aja sedikit tuh, nggak ada yang tahu. Kenapa? Dilebihin kasih es campur berarti. Ketahuan nanti sama Mbak Mul. Ini nggak puasa, ketahuan. Nah, jadi di saat dia sendiri, hanya Allah yang tahu. Tapi dia takut untuk melakukan kesalahan. Nah, ini orang beriman tuh. Orang muttaqin tuh begitu. Jangan sholat ketika rame berjamaah dia khusyuk sholatnya. Mantap. Tapi pada saat sendiri, sholatnya ngebutnya nggak karu-karuan. Kalau Ramadan ini ada sholat roket namanya. Sholat roket gitu ya.